Kembali lagi bersama aku Ibnu Sandi dari channel Gak Niat Ciborido Review ini. Mungkin hampir sudah setahun sejak aku bikin video tentang audio yang isinya sebenarnya cuma field report doang, habis itu lanjut ngetik report dan review di TAI sampai kembali lagi ke channel ini untuk membahas field report yang spesial ini. Karena kalian udah di sini entah dari link dari postinganku di TAI atau dari manapun, di sini aku ingin menyampaikan pengalamanku di audio show terbesar se-Indonesia Raya tahun ini, yaitu PAPI 2023. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu lah ya apa itu PAPI. Namun izinkan aku untuk mendeskripsikan sebentar apa itu PAPI di beberapa viewer yang mungkin masih belum tahu. Jadi apa sih PAPI itu? PAPI, Mami, ya PAPI atau singkatan dari Portable Audio Party Indonesia 2024 adalah sebuah audio show terbesar se-Indonesia yang diadakan oleh Intium Indonesia secara tahunan. Biasanya diadakan di akhir tahun. Tujuan dari dibentuknya PAPI ini adalah sebagai event angka lebarannya komunitas ngaudio satu Indonesia dengan menghadirkan banyak sekali brand-brand IM, headphone, source, bahkan kabel dari berbagai level, dari entry level hingga Summit 5 pun ada di sini. Dan kalian, ya kalian bisa mencoba semua barang di sini secara gratis. Nggak ada biaya masuk, nggak ada deposit aneh-aneh, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Seperti biasa, Intium yang membawa brand naungannya seperti Estelle Kern, Vio, dan juga Hi-Fi Man juga menggandeng Beyond the Music untuk membawakan banyak sekali brand-brand high-end seperti 64 Audio, 40 Ears, dan juga Raw Requisite. Tentunya Intium juga menggandeng Chessy Zone untuk bawain Tangzu dan juga Truth Ear dan Kuping Sensi serta Hobbyverse yang sebelumnya belum pernah muncul di PAPI 2023 maupun 2022 lengkap dengan brand-brand Chi-Fi seperti Just Ear, Manger Sense dan juga lini dari Penon Audio seperti ESN, Soundrhyme dan Into Aura. PAPI juga gak cuma diisi distributor, bahkan standalone brand pun ikut meramaikan PAPI sebagai eksibitor, membawa barang-barang mereka dan melakukan show off di PAPI kali ini. Kali ini, brand baru yang datang langsung adalah Soranic, brand butik asal Vietnam yang bawain IM terbarunya menggunakan driver anyar, dan Irfan yang bawain line-up mainstream seperti TWS dan speaker wirelessnya juga. Tentunya ada brand-brand yang juga recurring dari PAPI 2023 seperti Seven Acoustic, brand butik lokal yang bawain line-up prototipe terbarunya, Sen Acoustic, Ferus yang juga merupakan brand kabel yang sudah kita kenal selama ini, dan juga Jomo Audio yang Joseph Mo-nya sendiri langsung datang dari Singapura membawa lini Jomo-nya, membawa lini Kanpur dan juga satu IM AMI Audio. Masih seperti PAPI 2023 kemarin, PAPI kali ini kembali lagi dengan nuansa kewibuan. Ya, bukan keibuan ya, kewibuan, dengan menghadirkan cosplayer lokal yang cosplay dengan berbagai cara maskot audio seperti Mitsuki Yuki, maskotnya Moondrop, dan cara lain. Serta disediakan booth khusus yang berisikan merch dan juga gashapon dengan berbagai reward. Selain itu, PAPI juga menyediakan konser live music yang diisi oleh Ray Sarah yang diadakan di hari kedua. Memang kembali lagi dengan nuansa ala-ala PAPI 2023 yang ada unsur kewibuan, namun dengan nuansa yang lebih beda lagi. Ya, mungkin cukup dulu perkenalan berbagai brand yang ada di sini, jadi mungkin aku akan langsung nunjukin ke kalian aja situasi di PAPI 2024 kali ini. So, without further ado,
kayaknya oke, mungkin udah cukup. Jadi mari kita berpindah ke sesi paling juicy di Papi 2024 kali ini, yaitu impresi barang. Jadi buat yang belum tahu, aku sempat ngetes di TL pribadi, TL Facebook, tentang seberapa banyak barang yang udah aku coba di Papi 2024. Jadi aku udah nyobain total 55 barang, termasuk barang baru dan juga barang lama yang belum sempat aku bahas tapi udah dicoba sebelumnya. Dan semua yang ku coba di sini hanyalah IM saja. Yes, basically aku udah namatin hampir semua boot IM dengan jumlah total sebanyak ini. Tentunya ini adalah jumlah total dari 3 hari aku di Jakarta, 2 harinya full day di Papi 2024, dan selebihnya lagi aku nyobain di satu toko, more on that later. Mungkin ini adalah kesalahan terbesarku pas pertama kali datang. Pas datang, aku dan temanku langsung masuk ke ruangannya BTM, karena ingin langsung ke booth yang paling bikin aku penasaran dengan IM terbarunya, yaitu Soranic. Dan disinilah salah urutan tes dimulai. Mungkin aku langsung bahas dari yang pertama kali aku coba, yaitu Soranic MEMS 3S 2025. Oke, gini, dari awal aku duduk di boothnya itu ngelihat IM-nya yang harus pakai energizer sendiri, kayak semacam ampli itu. Kayak, is this going to be good? Dan pas aku coba, aku langsung kayak, holy mother of IM, this is indeed good. Basketnya terasa kayak definisinya bagus banget, midrange-nya clean, tapi bobotnya itu masih ada, nggak tipis-tipis banget. Treble-nya juga bagus, nggak seberapa nyerang, tapi extend banget, gila. Dan mungkin yang paling kusoroti ya jelas di teknikalnya sih, yang itu beneran gila, ya beneran very resolving, very fast, nicely sharpened, teknis. Kayak stagingnya tuh luas banget, terasa all of it, depth-nya juga bagus, separasi layering-nya juga nice, very well separate, dan very accurate. Mungkin sedikit nitpick ya, lebih ke bass-nya aja sih, yang mungkin bisa kerasa gede buat beberapa orang, dan upper mid-range-nya yang rada maju. Mungkin buat beberapa bisa terasa shouty, alias vokalnya bisa kerasa teriak dikit, tapi still it's really great. Ini aku sampai nyoba berkali-kali, datang ke booth-nya Soranic nyaris 8 kali. Ya, aku bisa ngitung kayak 8 kali total aku datang ke booth-nya Soranic untuk nyobain IM ini doang. Aku bisa bilang dari semua IM yang aku coba, kayaknya MEMS 3S 2025 ini punya listening time yang paling banyak dari semuanya. Kalau dihitung dari listening time-nya bisa mencapai 1 jam 30 menit dengan 8 sesi dengar di kesempatan yang berbeda-beda. Dan experience-nya masih konsisten selama total sejam ini, kayak impresi yang di atas itu masih bisa dipakai. Bermodalkan listening time yang cukup lama ini, aku akhirnya menaruh MEMS 3S 2025 sebagai best IM yang pernah aku coba, menggeser Subtonic Storm dan juga PMG Apex dari top 5. Great job, Soranic. Abis itu aku nyobain lini lain dari MEMS ini, yaitu Soranic MEMS 3 dan 3S yang aku rasa agak little hot untuk MEMS 3S, agak terasa pedes di treble, bikin suaranya jadi lebih fun, tapi kemampuan teknikalnya kurang lebih mirip 3S 2025. Masih di taraf yang bagus, mungkin ke treble-nya aja yang lebih agak hot gitu lah untuk seleraku. Tapi masih nice loh, masih bagus loh. Sisanya ya kayak yang atas-atasnya udah aku jelasin di MEMS 3S 2025. Oh ya, itu yang tadi penjelasannya untuk 3 biasa ya. Kalau yang ini penjelasan untuk 3S itu malah treble-nya itu yang udah pedes, yang udah lumayan pedes itu jadi lebih pedes lagi. Bahkan dibanding sama Apex saja langsung masih kerasa pedesan Soranic ini. Vokalnya juga ada kerasa kurang tebal, cerakan kurang bobot gitu. Ringan banget timbre gitu. Tapi sisanya kayak teknikal itu masih satu level dan sangat-sangat bisa menginjekin TOTL yang masang harga lebih tinggi dari ini. Ya at least secara teknikal lah. Selain itu di booth-nya Soranic gue juga nyobain prototipe-nya mereka yang pakai bone conduction. Menurut gue di sini agak punya problem di technical side, agak terasa kurang resolving, stagingnya terasa kurang lebar banget ya, somehow kayak tipikal IM yang lebih nyantai, lebih laid back tapi juga mengorbankan teknis ya, jadi kayak kasusnya RS10 dengan Cerberusnya Soft Air yang kayak mengorbankan teknis untuk mencapai tonal yang lebih baik. Dan dari sinilah saat gue nyobain IM-nya lain yang ada di booth lain ya, kayak booth-nya BTM bahkan ya, gue rasa hampir semua IM di sini kayak rasanya kayak biasa karena udah keracunan sama teknikalitas gilanya dari MEMS 3S 2025 ini. Gue juga nyobain satu line up terbaru dari 64 Audio, yaitu 64 Audio Solo. Solo at the very least adalah
planar tapi ringan di drive. Ya, volumenya cuma 34/120 dan udah lebih cukup dan pas dengan listening volume gua. Solo buatku nggak jelek, oke, nggak jelek tapi ya biasa aja. Secara tonal masih kayak planar tapi treble-nya masih oke, nggak tajam dan juga nggak roll off. Somewhat okay as I am, tapi untuk harganya yang udah nyentuh sekitar 1.400, nggak, ambil yang lain aja. Oke, di sini ada apa lagi? Oh, ada 40S Macbeth yang merupakan lini flagship dan lini pertamanya dari 40 Years. Catatan gue di sini menyatakan ya 40 Macbeth ini agak-agak uninspiring, kayak nggak ada yang bisa ku bayangin selain kayak terkesan average ace aja serasa dari tonal. Resolusinya main oke, cuma yang nggak resolving banget, kayak banyak yang harganya kayak CP622B, staging main bagus, depth masih dapet, bassnya juga oke, namun treble-nya agak pedes, nggak suka gue. Vokalnya juga oke aja. Macbeth ini udah kayak yang biasa aja, nggak ada specialty, nggak ada yang bikin dia kayak real good, just alright. 4.000 ya agak-agak normal karena ada Soranic coy, ada 3S itu udah kayak change the game itself. Oke, jadi kita pindah langsung ke Kanpur CP-BA7. Ya modelnya kayak CP like sounding lah, kayak Kanpur CP yang lain yang neutral with bass boost, biarpun masih agak-agak kurang bobot ala-ala 74E di bagian bass. Nggak impress banget tapi ya masih oke aja. Selanjutnya ada Kanpur CP32E yang gue bilang di sini adalah versi low res dan versi technical dari 74E dengan tonal yang agak gedean dikit di bass gitu. Definisinya mirip-mirip, terasa lebih tipis buatku dibanding 74E, nggak seberapa favorit sih, kayak oke aja lah. Terus di sini ada Jomo Fairlady. Nah, Jomo Fairlady ini agak-agak tipikal V-shape mendem. Ya, resolusi biasa banget, bassnya rada dominan dan nggak terkontrol dengan baik, ya kayak biasa banget lah, kayak mid banget. Untuk harganya $400 ya fuck it lah. Di Audio Hi-4 masih ada gitu. Dan di sini ada Jomo Nautilus. Nah, Jomo Nautilus ini IM-nya ya V-shape signature. Kayaknya dari semua Jomo yang ku suka, ya Jomo Nautilus ini yang satu-satunya yang bisa kayak aku enjoy gitu. Ya ini lebih ke kayak komplimen sih, karena semua Jomo yang ku coba itu kayak terkesan jelek semua, dari Instinct Emerald sampai yang lini-lini atasnya pun yang nggak seberapa suka, nggak seberapa bagus juga, tapi setidaknya masih punya kelebihan. Mungkin ya nitpick untuk Nautilus ini lebih kayak ke treble-nya yang rada-rada offset pedes banget, tapi lumayan bearable lah setidaknya untuk volume rendah. Bassnya yang main oke, secara definisi mungkin kayak lower mid-nya aja yang agak-agak tipis, ya tipikal V-shape-an lah yang agak-agak kurang vokal. Ya teknis ya oke, resolusinya juga main good, sense of space-nya juga lumayan decent untuk yang harga yang ditawarkan. Oke, jadi aku langsung pindah ke bootnya Hobbyverse dan mencoba ESN Neo 1 dan juga ESN Neo 3 yang menurutku ya kayak ya it's average you. Tonalnya kayak biasa aja, biasa banget tonalnya, itu resolusi biasa, staging masih in your head, masih dalam kepala, yang nggak ada lah yang bisa aku bayangin dari ESN Neo 1 dan 3 ini. Ya it's an IM. Yang Neo 1 ini lebih tipis lagi, lower mid-nya lebih kopong dan lebih kurang lagi. Selanjutnya di sini ada ESN H60. ESN H60 ini yang satu ini yang lumayan bagus. Tonalnya lebih pas, ada kesan sparkle dikit di high frequency. Kalau menurutku ESN H60 ini agak-agak kerasa kayak hype-ish suaranya. Biarpun bassnya agak segede H4 juga, teknisnya juga bagus, resolusinya juga lebih ke arah nice, staging imagingnya juga decent lah, cukup akurat, nice one. Selanjutnya ada Kotori Dauntless. Nah, Dauntless ini kayak sebanyak review yang beredar kayak treble fast, isinya treble doang, bassnya lemah, mid tipis, gak ada bobotnya. Ya bahkan di volume normal pun ya bisa kerasa sibilance, ya kayak volume normal gue kan di 3,5 itu 40/120 di WM1A, itu masih kerasa sibilance banget, dan datang ada kayak sibilance tak diundang di lagu-lagu yang gue dengar. Ya teknisnya biasa banget, depth-nya gak ada, stagingnya juga yang penting ada dong ya. No. Terus gue nyobain beberapa line up Into Aura, kayak Into Aura Splendor, yang gue bilang ya kayak ya decent lah.
Mungkin nitpickku lebih ke lower midnya aja yang rada tipis, gak tebel, bobotnya agak kurang. Tapi secara tonal balance ya masih okean aja lah. Ya, not great, not terrible. Di sini ada Into Aura Purple yang gue bilang Into Aura Purple ini adalah Splendor but better. Ya, secara resolusi masih lebih baik dari Splendor, stagingnya juga lebih lengga, lower mid range-nya juga yang cenderung tipis dari Splendor itu udah diobati jadi lebih tebel, suaranya ya lumayan oke sih. Terus aku langsung pindah ke flagshipnya, yaitu Into Aura Lakeview, yang aku bilang kayak tebel, pleasing, smooth, sampai treble-nya tuh kayak terkesan kayak smear over ya, bikin definisi treble-nya agak kurang bagus karena terlalu smooth itu tadi. Resolusinya juga somehow biasa banget gitu loh, stagingnya oke, tapi sisanya kayak meh banget ya ini. Dan aku lihat harganya itu 20 juta di Tokped itu, waduh itu apaan anjir, kayak kayak mau niru alter ego tapi resolusinya lebih bawah lagi. 20 juta, no no no, no. Ada apa lagi nih, oh Orb CF IM Stella dan Ultimate. Yang Ultimate sebelumnya udah nyoba, tapi ternyata pas aku nyoba yang versi Stellanya ternyata gak jauh beda kayak versi Ultimate-nya. Yang ku tulis di sini catatanku mengatakan Stella dan Ultimate ini hanya average Joe. Maksudnya kayak denger IM-IM murah atau IM-IM-nya Fit Air yang stagingnya ya compress, in your head sekali stagingnya, tonally juga kurang, warm, butek, dan ya gitulah. Kalau resolusinya bilang butak ya juga bisa. Yang Ultimate ya, tapi yang Ultimate ini kesannya lebih lebar aja, tapi sisanya masih sama aja kayak Stella ya, still not good. Di sini ada Soundrhyme SR9 yang mana menurut gua lumayan oke. Tonalnya oke, main tebel, bassnya juga gede, tapi treble-nya masih terasa oke. Kuantitasnya pas dan gak ada aneh-aneh juga. Teknisnya juga kurasa lumayan oke, depth dapat, staging lumayan lebar, mungkin resolusinya aja yang masih mentok. Ya, oke gitu, bukan yang bagus, ya, bukan yang bagus banget, bukan yang jelek banget juga enggak, ya oke lah. Oke, jadi gue lanjut lagi ke Into Aura yang merupakan untuk Aura Luster. Dan catatan gue di sini cuma menyebutkan lackluster. Oke, lackluster katanya terutama di lower mid, kata diri gue di masa lalu. Gak ada bobot, gak ada definisi, terkesan kopong dan kosong. Bahkan Into Aura ini lebih tipis lagi dari Splendor yang gue rasa juga udah tipis. Jadi teknisnya itu kerasa downgrade lagi dari Splendor, dan entah kenapa kayak gitu, dan resolusinya kurang oke. Ya again not good. Lanjut, gue di sini juga nyobain CCA Polaris yang merupakan menurut gue CCA Polaris ini merupakan versi lebih berisinya dari EDC Pro. Jadi kalian kalau misalnya bilang EDC Pro itu agak lebih plastiki, lebih kopong, mungkin menurut gue CCA Polaris ini adalah versi lebih baiknya yang tidak terlalu plastiki dan tidak terlalu kopong. Ya, tonalnya juga main aman, gak ada yang salah. Ya tapi bedanya dengan EDC ya, CCA Polaris ini cuma punya switch aja. Tapi ya masih oke kok, tonal oke, staging ya seharganya lah, nice. Dan di sini kita ada Kinera Celeste Ignite Beast, dan merupakan EM terbarunya dari Kinera di Celeste, di lini barunya, lini murahnya, yang tonally itu lebih better dari Wyvern Abyss yang menurut gue udah butek, dan juga Wyvern biasa yang juga agak butek. Tapi Celeste Ignite Beast ini lebih punya treble, jadi bisa dibilang kayak Kinera Wyvern Abyss tapi punya treble. Ya gitu aja. Karena timbre unnaturalnya dan stagingnya yang sempit dari Wyvern Abyss itu masih ada di Ignite Beast ini. Jadi resolusinya juga masih biasa, dan ya untuk harganya juga ya teknisnya masih dibantai oleh Titan S2 atau bahkan Sonus kalau menurutku. Lanjut, di sini ada Kinera Freya 2.0 yang lagi-lagi di sini aku menyebutkan resolusinya standar, stagingnya rada sempit, tapi ya nggak separah Ignite Beast yang sempitnya keterlaluan. Vokalnya masih rada oke, biarpun rasanya menurutku agak kurang natural aja. Dan oke yes, namun masih dengan teknis yang masih ala Kinera aja gitu. Ya kalian tahu lah Kinera itu teknisnya emang agak-agak meh. Lanjut, di sini ada Kiowa Adonis Neo
Ya, it's okay lah. Masih ala kerasa KOA yang rada kurang natural, bassnya gede banget sampai bleeding ke lower mid range. Dan ini yang bikin stagingnya rada-rada standar kayak Freya 2 stagingnya, tapi ini lebih sempit lagi gitu. Resolusinya juga nggak oke, tapi ya nggak oke sih. Kalau buatku pribadi aku nggak suka, jelek. Ini aku kembali lagi nyobain Zigat Estrella. Zigat Estrella ini ya kita tahu lah, Zigat Estrella ini more or less V-shape yang mana menurutku lumayan oke secara eksekusi, biarpun ada catch. Bassnya jelas gede, selam bass okean, body bassnya lumayan bagus, treble tapi treble-nya agak nyerang, lumayan banyak, dan extensionnya cukup oke, cukup emphasis di upper treble itu lumayan banyak, sampai bikin ayam ini kerasa agak lebih pedes kalau buatku. Jadi di bagian vokal itu agak kerasa edgy karena ada boost di 4 kHz itu, jadi bikin vokalnya kerasa kurang natural. Dan mid range nya buatku juga masih kerasa agak tipis, bobot vokalnya agak terasa kurang pas, tapi upper mid nya masih aman lah, kecuali sampai di 4K nya itu yang udah lumayan kena emphasis gitu. Mungkin yang jadi problem buatku di Estrella ini ada di staging dan imaging yang menurutku rada-rada off, rada-rada ya terasa agak sempit, kurang luas, dan imagingnya itu kerasa kurang akurat, kurang detail, kurang bagus lah gitu imaging itu. Tapi cuma secara resolusi Estrella ini bagus, top. Kalau untuk harga sekitar $300 dia ini paling bagus. Karena detailingnya oke, not definition bagus, lumayan resolving juga. Range-nya lumayan lah, lebih cepat juga, attack-nya juga tajam. Oke, balik lagi di sini ada Mangerty Pro yang di sini aku menyebutkan kalau aku senang Mangerty Pro ya. Mangerty Pro ini kayak versi kayak H4 tapi nggak ofensif. Kayak H4 itu kan kelemahannya kan ada di bassnya dan juga upper treble-nya kan yang lumayan agak gede. Tapi di Mangerty Pro ini dia lebih aman, dia lebih turun. Jadi upper treble gak senyerang hype, tapi masih punya extension yang cukup bagus. Tonal balance-nya juga api, well balanced dari bass sampai treble. Dan juga teknisnya juga lumayan baik. Dan juga stagingnya bisa setara hype series kalau buatku pribadi. Mungkin yang pengen tonal yang lebih aman dari hype 4 namun ingin punya teknisnya 11-12, T-Pro ini menurutku bisa jadi alternatif. Mungkin nitpickku di T-Pro ini ya kurang lebih sama kayak nitpickku di H4 juga ya, yang stagingnya yang nggak seberapa luas itu. Nah, aku bilang tadi stagingnya kan nggak mirip-mirip saya kayak H4, yang mana H4 juga stagingnya juga ya nggak seberapa lebar kalau buatku sendiri. Tapi ya sejauhnya hanya itu aja sih. It's good. Mungkin buat kalian masih ragu-ragu ya kalian check out aja langsung, itu yang bagus. Selanjutnya ada Pula Anvil yang menurutku di sini ya Pula Anvil ini masih oke, masih decent, tonalnya rada V-shape-ish gitu, tapi masih cukup oke secara eksekusi. Teknis okean, staging standar ya kalau dicontohin ya kayak modelan Jazz Air 41T mungkin. Nggak lebar tapi nggak sempit juga, resolusi juga biasa. Ya oke aja lah. Oke, di sini balik lagi, di sini ada Pula PA02. Yang gue tulis di sini ya Pula BA02 ini agak-agak bright-ish, treble-nya dominan banget, dan kerasa agak tipis juga secara bobot. Resolusinya juga biasa, stagingnya cenderung sempit, terasa dalam kepala, nggak lebar, ya overall kayak biasa aja lah. Pula PA02 ini ya nggak ada yang bisa diomongin lagi. Di sini ada Tin C2 2025. Tin C2 ini merupakan 2025 ini merupakan update dari Tin C2 Mac Warrior yang sebelumnya rilis di 2023. Catatanku menyebutkan di sini Tin C2 2025 itu hanya Tin C2 tapi versi lebih ngebas. Ya itu aja. Jadi kalian kalau misalnya udah punya C2 biasa dan suka dengan C2 biasa ya kurasa kalian juga bakal suka Tin C2 2025. Tapi apakah kalian bakal harus membeli Tin C2 2025 karena harganya lebih mahal dan lebih baru dari C2 biasa? Ya menurutku enggak juga. Jadi kalau misalnya kalian udah punya Tin C2 biasa ya kalian nggak usah ngelirik Tin C2 2025 ini lagi. Ya habisin duit soalnya. Lanjut ke Tin T7. Tin T7 ini kayak tonal kayak Pula PA02 tapi nggak nge-break cuy.
Jadi note-wake-nya masih kurang tebel, bassnya masih biasa, nggak ada aneh-aneh, ya well tune aja lah, tapi nggak terasa spesial. Ya udahlah. Terus aku juga di sini nyobain Soraton YI01 yang dibawain Felix Lee. Shout out to him. Yang menurutku di sini decent. Ya Soraton YI01 ini ya decent, lumayan oke. Tonalnya ya nggak banyak yang bisa aku komentari sih sebenarnya, tapi bassnya yang menurutku lumayan bagus. Definisinya lumayan dapet, dalam juga, tapi masih pas tanpa kesan mat dan bloated. Teknisnya juga oke, nggak aneh-aneh, modelan IM 70 dolar lah, kayak ya masih kayak DLC mungkin, ya not much to talk ya, it's alright. UMS Indigo yang punyanya Mike Afterson. Jadi gue langsung ketemu Mike Afterson juga kemarin, tapi langsung gue ngicip Mesh Indigo punyanya dia. Ya modelannya kayak Mesh MK2, jadi ngingetin gue kayak Mesh MK2, tapi ini versi lebih brightest-nya juga. Jadi kayak campuran antara Mesh MK2 dan juga Mesh JP, tapi ini lebih rapi, jadi nggak senusuk Mesh JP juga. Bassnya dalam, good, dan juga nggak bloated. Jadi ya, ini kayak versi koreknya dari MS MK3 yang gue sangat gak suka, karena vokalnya itu lebih ada dan bahkan lebih baik secara presentasi dibanding MK3 yang aneh dan fail banget. Resolusinya kayak Mesh pada umumnya lah, good, dan stagingnya lumayan luas dan pinpointy secara imaging. Oke, gue lanjut ngicip Zygarde Odyssey yang merupakan produk baru dari Zygarde yang oke, aku lumayan suka. Ya model-modelan kayak Estrella tapi nggak seberapa resolving, lumayan jauh. Dengan treble yang nggak seberapa pedes juga. Tapi masih ada vokal-vokal unnatural ala-ala Estrellanya juga di sini. Mungkin bisa dibilang kayak searah dari Estrella, cuma ini yang versi lebih kalemnya aja gitu. It's okay. Di sini nyobain Kinera Imperial Loki. Loki ini adalah yang semi flagship kan. Harganya sekitar 3.000 loh, by the way, udah nyentuh 50 juta. Dan menurutku Loki ini oke. Loki ini rasanya udah kayak lumayan sih. Nggak terlalu bagus juga, mungkin yang kurasa stagingnya aja yang agak-agak kurang luas. Resolusinya juga masih agak terasa kurang, tapi by tonal udah pas sih, kayak modelan Verdandi mirip-miripan gitu, jadi ya nggak ada komplain banyak. Juga balik lagi ke bootnya Soranic untuk nyobain Basilicanya mereka, yang merupakan IM satu-satunya dari Soranic yang baru rilis tapi tidak menggunakan MEMS. This one is good, it's good for me. Ya vokalnya juga agak terasa maju dan bobotnya juga cenderung tipis, biasa aja, biarpun masih punya naturalness yang masih pengen. Teknisnya good, cukup luas, biarpun depthnya juga masih terasa kayak biasa aja gitu, kayak 2D-ish tapi nggak 2D gitu. Resolusinya oke. Ya agak-agak generic-ish lah gitu. Akhirnya di hari kedua gue nyobain Jazz Air 61T, yang menurut gue di sini Jazz Air 61T ya kayak decent, tuningannya aman, nyantai, treble-nya gak terlalu nyerang, ya agak-agak warmish dikit lah. Tapi bassnya masih kayak tahap aman, agak-agak nggak emphasis kayak modelan-modelan IM1 pada umumnya gitu. Jadi ya ini kayak versi lebih warmnya dari 41T, tapi punya depth yang lebih baik gitu. Stagingnya masih biasa, gak ada yang aneh-aneh, kecuali ya timbre vokalnya aja yang agak-agak unnatural. Ya sisanya oke. Nah, Jazz Air 81T yang gue coba selanjutnya itu agak-agak terasa antitesisnya dari 61T. Ini kayak lebih nge-bright gitu dari 61T, kayak lawan arah dari 61T yang lebih warm yang gue sebut tadi. Ini agak lebih geser, kayak bassnya lebih ke sub bass ketimbang mid bass ya ala 61T juga. Teknisnya juga nggak jauh naik beda, malah kesannya kayak side grade tapi tonalnya lebih beda aja, yang satunya lebih bright, yang satunya lebih warm gitu. Ya mungkin kalian yang nggak suka sensasi warmnya dari 61T tapi pengen lebih ngebrat, ya kayaknya mungkin bisa consider 81T aja. Ya naturalnya saya masih sama di bagian vokalnya kayak 61T lah. Ya not much. Ini aku juga nyobain Tin Hi-Fi C3 MK2 yang menurutku tuningannya masih kayak modelan Clan atau DLC, tapi ini versi lebih warm sedikit. Teknisnya sesuai harga aja, ya masih in your head staging dengan resolusi yang terbatas. Dan kali ini aku juga nyobain beberapa protonya dari Seven Acoustic. Penamaannya cukup aneh ya, entah kenapa mereka
bisa kepikiran aja pakai nama-nama makanannya itu. Di sini ada Seven Acoustic Seblak. Bayangin seblak jadi nama ayam itu gimana tuh. Tapi impresiku di sini menyebutkan kalau seblak ini bassnya agak-agak pas. Secara kuantitas rada tebel, secara notepad dan juga agak-agak terasa aman. Jadi nggak setipis Supernova dan tapi lebih kayak versi warmish-nya dari Supernova sedikit buatku. Apa treble-nya masih pas, masih punya extension, tapi ya bassnya kayak nggak seberapa define, nggak seberapa bulat gitu. Transientnya masih cepet, model-modelan S6 ST, tapi ya masih punya kesan unnatural sedikit ala-ala S6 ST, biarpun menurutku S6 ST itu lebih unnatural lagi. Resolusinya surprisingly good, lumayan oke. Tapi aku sendiri gak seberapa cocok dengan tonalnya ya. Kayak aku memang gak seberapa senang dengan bass BA aja sih. Nah, karena aku lebih suka prototipe mereka yang satu lagi, yaitu Seven Acoustic Rawon. Ya, nama makanan lagi. Yang menurutku di sini menyebutkan kalau teknikalnya itu lebih baik dari seblak. Lebih punya depth, stagingnya juga lebih lebar dibanding seblak yang cenderung biasa, nggak seberapa luas. Imagingnya juga terasa lebih tajam di Rawon sini. Tonally juga Rawon ini lebih kayak U-shape-ish yang lebih main fun, lebih bright dan juga lebih ngebass ketimbang seblak yang kerasa main aman semua. Mungkin nitpickku di Rawon ini ya kerasa agak tipis aja, nggak seperti seblak yang menurutku rada tebel. Di sini aku juga nyobain beberapa IM-nya Vio dari bootnya Intium. Yang menurutku di sini aku nyobain Vio JD10 yang menurutku di sini adalah generic V-shape, IM murah yang nggak ada teknis, treble-nya nyaris kepotong banget, hampir nggak ada karena roll off banget gitu. Secara tonal balance ya EDC Pro lebih baik lah, nggak ada lawan sih EDC Pro di harga yang sama. Ini Vio JD10 ini harganya ya lumayan murah kan, $7, tapi EDC Pro menurutku jauh menyajikan tonal yang jauh lebih baik dibanding Vio JD10 ini. Udah ambil EDC Pro aja lah. EDC Pro itu kayak goat, udah di press bracketnya. Oke, di sini ada Vio FH19 yang sebelumnya pernah muncul di report 20 tapi nggak sempat ku coba. Impresiku menyebutkan di sini kalau Vio FH19 ini treble-nya rasanya agak kabur dari tempatnya, kayak main di ruang sendiri gitu. Ya agak terasa warm dan juga bisa agak terasa dark aja, kurang definisi. Resolusinya juga biasa, nggak resolving. Vokalnya juga agak terasa maju dan bassnya itu rada dominan, tapi juga depth-nya rada kurang, agak lackluster lah secara depth-nya itu. Somehow agak terasa old sounding gitu. Untuk suara ya stagingnya cukup oke, masih ada space dibanding IM-nya ini yang satu lagi, yaitu Vio FH19 yang menurutku bobotnya juga lebih tipis lagi dibanding FA19. Kurang bobot, ya terkesan kurang bobot, gak ada apa-apalah. Tech wise juga FA19 ini lebih sempit, lebih kerasa masuk ke dalam kepala lagi secara staging. Depth-nya juga lebih aneh dan resolusinya masih kayak selevel aja, ya sama-sama ya mediocre aja gitu. Timbre-nya juga lebih gak natural, lebih jelek, dan dari H9 yang udah no buatku, ini FA9 itu lebih big no lagi buatku. Jadi no. Dan di sini ada Vio FX15 juga yang ku coba adalah switch on, yang FH dan FA itu yang ku coba ya switchnya off semua ya. Jadi mungkin dari Vio yang ku coba kayaknya tonalnya FX15 ini kayaknya masih mendingan deh. Biarpun ya masih kerasa honky di mid range, agak-agak terasa nasally suaranya gitu. Mungkin kelemahan terbesarnya yang nggak bisa diabaikan ya ada di depth-nya sih, yang agak-agak bukan agak-agak lagi 2D banget, kayak Pilgrim depth-nya itu ya kayak beda lah, kayak FH19 yang masih ada kedalaman stage-nya. Ini kesannya kayak instrumen tuh kayak sejajar semua di depan kepala, gak ada pembagian spherical ke holographic kalau kalian bilang, itu ini gak ada banget gitu ya, masih nol lah. Tapi secara tonal aku masih lebih prefer FX15 dibanding FH atau FA19. Lanjut lagi ada Tangzu Zubaji yang merupakan IM terbaru dan juga IM paling mahal sejauh ini dari Tangzu. Yang menurutku di sini Tangzu Zubaji ini nicely tuned. Resolusinya juga bagus, stagingnya juga bagus, dan depth-nya masih decent aja.
kayaknya lebih ke V-shape-ish gitu. Tonalnya itu kayak clean di lower mid range, bass juga masih well defined, nggak ada bloat sama sekali, dan dalam gitu. Nitpickku ya mungkin agak lebih di treble-nya aja yang agak nyerang, tapi yang agak nyerang rada picky juga, dan kerasa treble-nya kayak ke arah lebih ke nusuk dibanding splash yang biasa ku inginkan. Resolusinya dari Zubaji ini menurutku bagus ya, bagus, lumayan oke. Mungkin kalau misalnya dibilang kayak melawan H4 ya jelas bisa, tapi kalau misalnya melawan SA6 EST kayaknya mungkin agak-agak berat sedikit. Tapi aku pengen banding-banding lagi nanti kalau misalnya ketemu. Dan di sini ada Ame Mousa. Ame Mousa ini IM yang sangat-sangat mahal sekali, $4.000, dan impresiku di sini sangat-sangat tidak suka dengan Ame Mousa ini. Karena bassnya ini agak aneh. Bassnya ini agak aneh, kayak apa ya? Situasinya kayak give or take gitu. Kayak aku gak pernah denger bass yang segila ini. Kayak dia tuh definisinya lumayan bagus, bassnya oke, tapi dia tuh bassnya kayak terasa berlebihan, kayak overdone gitu. Jadi kayak bikin gitar ya, notnya gitar itu dikerasa kayak ketutupan sama bassnya itu, kayak bisa dibilang bleeding lah. Bassnya memang lebih dalam, punchy banget, tapi definisinya juga masih oke, tapi secara kuantitas ini udah kayak too far gitu. Kesan suara gitarnya juga jadi agak kurang gigit, jadi kayak gitar itu bisa tebel itu kayak gimana gitu loh. Dan ya gitu lah, jadi kayak terkesannya overdone aja. Ya vokalnya memang kerasa lebih tebel, bobotnya juga lumayan berat, tapi overdone itu nggak bisa dihilangkan sih dari pemikiranku. Untungnya stagingnya masih oke. Stagingnya masih oke, nggak luas tapi ya nggak sempit juga. Ya still nice lah. Tapi untuk harga yang $4.000 untuk tuningan se-niche dan tuningan seaneh ini levelnya udah kayak Duality yang menurutku nggak ada worth it-nya sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian memang punya selera yang agak esoterik, agak-agak aneh lah kalau aku bilang, ya it's okay gitu. Mousa it's still mungkin Mousa bisa menjawab seleramu gitu, tapi nggak tahu ya. Nanti kita langsung pindah ke IM yang selanjutnya aja, yaitu Seven Acoustic Asteria. Asteria yang kali ini adalah merupakan update terbaru dari Asteria yang lama yang menggunakan 17BA. Kali ini Asteria yang di PAPI 2024 ini yang hadir hanya menggunakan 14BA. Jadi sekitar ngurangin 3BA, tapi apakah suaranya bakal jadi lebih aneh lagi dari Asteria yang tahun 2023? Menurutku enggak. Malah menurutku Asteria yang 2023 malah terkesan lebih kurang dibanding Asteria yang sekarang. Karena Asteria yang sekarang ini menurutku tonal balance-nya udah lebih bagus, malah very good, yang menurutku bass BA yang menurutku yang paling bagus sejauh ini di Asteria 14BA ini. Ini kerasanya kayak denger proto yang 2023 tapi versi yang lebih aman ya. Kayak yang gue bilang kemarin kan itu agak-agak hard U, mirip-mirip Annihilator, tapi ini udah agak-agak lebih baik dibanding versi PAPI 2023. Tonal balance-nya lebih pas, mid range-nya lebih bagus, dan resolving dan sense of space-nya juga ya setara harganya lah yang pengen ditarget. Itu aku masih ingat kayaknya $3.000 deh. Dan di sini kita coba pindah ke Kanpur CP54i. Menurutku di sini tonally oke-ish, terasa kayak 74E tapi ini versi kurang body lagi. Itu enggak spesial CP622B dan juga CP74E secara resolusi dan sense of space, tapi masih bisa dibilang cukup bagus untuk sebuah IM. Mungkin yang ku notice agak lain di sini lebih kayak ke imagingnya. Entah kenapa vokalnya tuh bisa keluar dari dagu gini. Jadi biasanya vokal itu kan kayak antara di depan atau di tengah atau enggak antara di belakang gitu kan. Ini enggak cuy, ini vokalnya kayak muncul dari bawah terus munculnya dari dagu di sini. Jadi imagingnya tuh kayak untuk vokalnya aneh gitu. Entah kenapa ada di bisa kayak gitu, tapi ya udahlah, mungkin unitnya yang faulty atau apa, enggak peduli. Nah, itu semua yang ku coba di PAPI 2024 kemarin. Selain di PAPI, aku juga sempat nyobain IM lain di BTM alias Beyond the Music. Ya tujuannya sama kayak tahun kemarin, pengen nyicil-nyicil dikit juga biar nggak semuanya dicobain di PAPI doang.
Juga ada beberapa IM yang ternyata nggak dibawa pas Papi, tapi bisa dicoba di PTM kayak T-Audio Origin yang merupakan IM terbaru dari T-Audio dan kali ini menggunakan bone conduction ala-ala mesh dari Unique Melody. Dan impresiku menyebutkan di sini T-Audio Origin ini rada-rada banyak bassnya itu gede. Kalian bisa lihat sendiri di grafik itu kayak gede banget kan. Ya Origin ini bisa dibilang kayak tuning yang sebelumnya nggak ada di T-Audio sebelumnya, ya bass gedenya itu yang merupakan salah satu yang unik untuk standar T-Audio yang biasanya kayak main aman di bass gitu. Ya biarpun sebenarnya tuningan kayak gini kan udah umum kan di EM Space. Feels-nya Origin ini kayak Monarch Mark III tapi dengan bass yang lebih gede lagi dibanding Monarch Mark III yang lebih kalem, tapi juga Origin ini rada-rada adult secara transient attack sedikit aja gitu. Tapi sisanya kayak depth, stage, width, dan juga resolusi itu masih cukup oke kok. Overall kayak dia masih bisa kayak bersaing dengan Supernova dan bahkan menggeser jauh Pilgrim Noir menurutku pribadi, yang Noir juga kan performanya kayak Pilgrim biasa gitu. Dan BC-nya ini yang menurutku agak lebih unik dan dia kebantu bikin bass itu jadi lebih dalam. Jadi bukan cuma modal gede doang tapi juga bisa ngasih kedalaman yang bagus di sub bassnya itu dan juga lebih clean. Definisi bass yang juga lebih baik dari bracket di bawahnya. Selanjutnya aku juga nyobain T-Audio Oracle Mark III yang catatanku di sini menyebutkan kalau T-Audio Oracle Mark III ini hanya H4 tapi versi bright atau lebih bright dan juga bassnya lebih berkurang. Dan kalau dibandingkan dengan H4, Oracle Mark III ini lebih bagus sih di staging, lebih resolving dan juga lebih peaceful. Ya kayak lebih naik lah dari hype tapi dengan feeling estatnya itu. Jadi dan juga Mark III ini juga menurutku lebih baik dari Oracle Mark II in memory. Mungkin beberapa orang Oracle ini masih kerasa agak tajam dan lumayan nyerang di treble-nya, biarpun masih kerasa lebih jinak dari MK2 yang lebih nyerang banget dan juga bonus shouty juga di upper mid range. Mungkin nambah 3 atau 4 juta ya dari H4 itu rasanya agak kurang worth it untuk mengingat naik performanya juga nggak jauh-jauh amat dari H4, tapi but still it's still good dan menurutku sudah cukup untuk mengangkat derajat lini Oracle itu naik lagi setelah agak downsloping di MK2 dengan berbagai problemnya. Selanjutnya ada Ayo Audio Sokno ini yang sempat bikin Volare. Dan menurutku di sini Sokno ini agak-agak terasa aneh. Menurutku Sokno ini adalah versi beratnya dari Volare, tapi juga terasa rada forward. Frekuensi vokalnya agak terasa di depan, kayak shouty sedikit, nggak pas dan agak revealing. Breaknya Sokno ini menurutku ya nggak dibarengi dengan ketebalan yang cukup, kayak bikin vokalnya agak tipis, kurang bobot, dan bassnya pun bahkan kayak seadanya aja. Jadi kayak versi lebih kurang balance dari Volare gitu. Secara tonal balance pun ya masih okean aja ya, biarpun masih agak upsloping ke arah bright ya, dan juga shoutiness-nya juga mungkin bisa aja agak masuk buat beberapa orang termasuk aku. Jadi Cafe Antor. Dan di sini ada Moondrop Dust. Moondrop Dust ini salah satu IM yang menurutku cukup bagus juga dari lini 4-5 juta ya, kayak levelnya T-Pro. Kayak Moondrop Dust ini kayak track up lebih kalem dari Blessing 3. Jadi kalau misalnya ya upper mid range-nya agak terlalu maju dari Blessing 3 dan juga lower mid-nya lebih tebal, punya density atau alias ketebalan yang lebih pas ketimbang Blessing 3 yang kayak beneran tipis banget gitu. Treble-nya juga masih punya energi yang pas, gak ada yang tajam-tajam tapi masih punya extension yang cukup baik. Resolusi agak step up sedikit, buatku udah mendekati Pilgrim dan Hype, tapi masih di bawahnya sedikit banget, nggak jauh banget. Stagingnya masih mempertahankan staging lebar ala-ala B3, tapi kali ini Das masih punya depth yang lebih bagus juga. Aku sampai ngomong ke orang yang punya ini, kalau misalnya aku gak beli H4 itu aku bisa beli Blessing 3 Das ini alias Moondrop X Radical Das. It's very good. Sementara versi analog 3mm nya kerasa lebih kurang break aja, jadi lebih tame di low end dan top end. Jadi gak terlalu gede dan gak terlalu ngebreak, tapi teknikalnya masih
sama dengan DSP versionnya. Mungkin untuk fleksibilitas, kurasa yang versi DSP udah cukup karena tinggal colok HP. Meskipun secara QoL masih kayak mundrop banget yang jelek. Kayak kemarin pas sempet pengen ngubah filter itu agak-agak aneh karena nggak kedetek di HP ku, entah kenapa. Ya jadi mundrop, please fix that. Dan selanjutnya di sini ada Fat Freak X HBB Douche. Ya, IM Basshead ketemu ya orang Basshead ketemu Basshead ya, jadi lahirnya collab ini. Dan impresiku menyebutkan di sini bassnya gede banget. Jadi bassnya secara kuantitas ya udah kayak di tahap Edon ya, udah kayak ya tau lah Fat Freak itu kalau misalnya bikin bass itu ya kayak hedonnya sak getarmu, sak nampolmu, tapi secara bersamaan masih bagus, masih kepisah antara mid bass dan juga lower midnya juga. Mungkin ya efek samping dari bassnya gede yang mentok 150 atau 200 Hz ini ya bikin bassnya kerasa agak disjointed karena ya sub bassnya gede banget, tapi ya mid bassnya agak diturunin gitu, alias agak terasa kurang koheren gitu. Mungkin kayak bisa aku bilang ini Singularity tapi versi lebih murah dan tuningannya lebih ke sub bass dan nggak terlalu banyak mid bass kayak ketimbang Singularity yang juga punya mid bass juga. Teknis biasa lah, nggak jelek tapi ya nggak oke juga, kayak decent doang, dan ya nggak ada yang bisa dibahas kalau teknisnya. Tapi IM ini kalau misalnya dipakai impedance adapternya itu lebih tolol lagi, bassnya makin loose dan bassnya makin kerasa lebih disjoint lagi. Jadi kalau misalnya kalau pakai impedance adapternya itu lebih kerasa lagi incoherent bassnya itu. Wah. Jadi ya kalau misalnya pengen bass yang pas dan performa yang lebih baik, jangan pakai impedance adaptornya. It's fucking disgusting, but still it's okay gitu loh. Tapi untuk performa yang tidak pakai impedance adaptor ya, itu lebih apik. Oke, kita lanjut ke QDC Gemini yang sebelumnya udah pernah ku tes pada tahun 2023, tapi nggak sempat ku tulis impresinya. Jadi kali ini udah bisa. Dan di sini catatanku menyebutkan ya masih QD-ish sounding ya, kayak modelan Anole VX dan juga V14 dan juga kayak modelan 4SS gitu. Ya rada mild V, ya treble-nya rasa prominent, mid range masih terasa wonky, bassnya masih agak BA lah, agak QDC yang memang nggak seberapa natural secara timbre overall, tapi teknisnya masih bagus kok. Resolusinya nice, transient attack tajam dan cepat ala-ala BA. Ya it's good, untuk teknisnya it's good lah untuk harganya gitu. Dan di sini ada Sony XBA N3 BP. Tulisan gua di sini menyatakan teknisnya masih biasa, tonal lumayan good, well balanced, well tuned, nggak ada yang aneh-aneh. Selain di kuantitas mid bass ke lower mid range-nya yang agak gede, ya not bad lah. Ya, cuma secara resolusi dan center space menurutku masih agak kurang, masih agak terasa sempit dan nggak seberapa resolving aja. Apakah ada lagi di sini? Oke. Kayaknya nggak ada lagi deh. Nice. Yep, gitu aja impresi barang-barang yang aku coba di Papi 2023 kali ini. Mungkin jelas lah ya, untuk base testku kali ini jatuh ke Soranic MEMS 3S 2025 yang bikin aku bolak-balik bootnya Soranic cuma buat nambah-nambahin listening time dan compare in memory bareng Subtonic Storm. Dan akhirnya setelah menimbang-nimbang, sepertinya aman untuk bilang kalau MEMS 3S 2025 ini jadi IM terbaik yang pernah aku coba, baik di Papi 2024 maupun sejauh aku melalang buana di dunia audio ini. Vibes-nya Papi 2024 kali ini memang mirip banget sama Papi 2023 kemarin ya. Dan banyak sekali improvement yang udah mereka lakuin, kayak ngasihin kursi duduk yang banyak di tengah ballroom buat orang lain duduk, juga misahin ruangan BTM dengan ballroom utama untuk membagi crowd. Jadi nggak sumpek banget biarpun peak hour. Ya good job lah untuk organizer saya. Seperti biasa giveaway juga ada, dan bahkan lumayan banyak yang dibagiin dari berbagai eksibitor kayak Intium dan juga dari Irfan, dan ada juga yang GA terpisah dari Hobbyverse. Dan gue sendiri dapat satu dari Intium, jadi kayak tahun kemarin ya, Big Time Intium. Mungkin nitpickku di Papi 2024 ini lebih ke suasana kewibuannya yang berkesan nggak seberapa hidup kayak tahun kemarin, kayak jadi gak kental-kental banget wibunya itu, karena bootnya cosplayer juga dipisah, ditaruh di luar kan, jadi presence cosplayernya itu kerasa ketutupan.
nggak seberapa kelihatan, at least dari kacamata aku sendiri. Ya, aku sendiri melihat ada cosplay, tapi untuk suasana dari cosplaynya itu sendiri yang kayak nggak seberapa sehidup kemarin. Jadi kayak cosplayernya nggak keliling di ballroom utama, dan mungkin kedepannya bisa ditempatkan di ballroom utama aja untuk cosplayer maupun booth-boothnya cosplayer itu, biar presence-nya cosplayer sama fokus utama Papi yaitu audio itu tetap sama. Mungkin ya cuma itu aja sih nitpickku. Ya sisanya aman banget kalau dari penyelenggaraan, bahkan kayaknya lebih baik dari segi variasi barang hingga crowd management. Ya, still big kudos untuk Intim sebagai organizer utama. Overall, aku masih merasakan enjoyment yang sama dengan Papi 2023 kemarin, dan capeknya juga sama karena keliling booth terus-terusan demi ngicip-ngicip barang, dan bahkan aku bisa dapat 55 barang dari tahun kemarin yang ngicip barangnya cuma 30 biji doang. Dan aku juga ketemu banyak sekali orang-orang baru kayak Om Ganang, Adam, Kak Cici, admin Audio Kirihore dan warung Audio Kirihore, dan banyak lagi teman-teman baru yang sebelumnya cuma mentok Monkey Online doang, atau bahkan nggak pernah interaksi sama sekali tapi langsung klop gitu berkat common interest. Ketemu juga kayak orang-orang lama yang udah ketemu di tahun kemarin kayak Ko Mike Afterson, Ko Tepen dari 7A, dan Om Husa dari Road Audio aka admin TAI juga, serta Gunsan, Fernanda Gunsan yang terakhir kali ketemu aja itu kayaknya setahun yang lalu. Memang inilah ajaibnya komunitas, mau ketemu orang-orang beda latar belakang, tapi kalau interestnya sama itu pasti klop cuy. Ya, as always, very good event for building relations gitu. Oke, jadi aku pengen ngucapin terima kasih banyak, thank you so much buat Intium yang selalu konsisten bikin acara sebagus ini, serapih ini, dan sepositif ini. Dan berbagai eksibitor seperti Beyond the Music, Hobby First, Kuping Sensi, dan Chelsea Zone yang udah kasih kita kesempatan buat demoin barang-barangnya. Thank you juga buat brand-brand yang rela langsung bawain barangnya buat dicobain di event kali ini, kayak Seven Acoustic, Joma Audio, Soranic, dan juga Irfan. I thank you. Really. Semoga next Papi 2025 bakal mempertahankan vibe yang sama dengan tahun ini dan tahun sebelumnya, dan membawa perubahan serta kebaruan yang lebih baik untuk komunitas kita tercinta. Very good event. 11/10. Will come again. Aku Ibnu Sandi dari Shibori The Review, channel Gak Niat. Aku pamit dulu. Be seeing you soon. Or not.